Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam renungan pagi ini. Saya berharap dalam renungan pagi hari ini kita semakin dibekali dengan firman Tuhan, dan iman kita boleh bertumbuh dan hubungan kita di hadapan Tuhan semakin baik adanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan juga sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kembali kepada Tuhan atas berkat pertolongan yang boleh kami rasakan sepanjang malam hari. Di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Itu karena kemurahan Tuhan. Berkati saudara, Bapak Ibu yang akan menyaksikan, menonton dan mendengarkan firman Tuhan ini dalam bentuk online. Tuhan kiranya memberkati mereka. Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dalam online ini Tuhan. Kasih Tuhan beserta dengan kami. Berarti juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Ya, salam kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Saya baca kepada kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Amin. Firman Tuhan demikian singkatnya ayat firman Tuhan renungan kepada kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang melakukan, mendengar firman Tuhan ini, dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bila saya memberikan sesuatu kepada kita, saya memberikan kado untuk Bapak Ibu, ya. Kado itu namanya sebuah kado, ya. Tentu kita berpikir kado yang kita terima tentu bermanfaat kepada kita. Nah, ketika saya kasih kado yang kamu terima dari saya itu tidak menguntungkan kamu, tidak menguntungkan Bapak Ibu saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kado yang saya kasih itu masih tetap kamu pegang, kamu simpan, atau bagaimana? Tentu di antara kita ada yang mengatakan, ngapain lagi saya kasih ke orang lain. Ada juga mungkin yang berpendapat bahwa saya buang karena kado itu tidak bermanfaat. Misalnya saya kasih kue, tapi kuenya itu sudah jelek sekali, sudah hancur-hancuran. Oke, lalu saya kasih mungkin barang, ya, tapi barang itu sudah memang tidak layak lagi dipakai. Kita mungkin berpendapat, ya, kita mungkin membuang atau kita mungkin kasih ke orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian hidup kita ketika kita berada dalam situasi atau di dalam dunia ini. Alkitab mencatat hari ini, karena itu buanglah segala kejahatan. Kalau kejahatan itu, ya, tidak menguntungkan kita, bahkan itu membuat kita justru jauh daripada Tuhan. Alkitab mencatat buang. Kenapa kita perlu membuang kejahatan? Di dalam pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, ya, pasal pertama, Petrus sedang menjelaskan tentang kekudusan, tentang hidup kudus yang sudah mengenali Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima keselamatan dan anugerah daripada Yesus Kristus. Sudah pasti kita yang sudah percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh menyimpan segala kejahatan dalam diri kita. Kejahatan itu yang mana saja? Oke, Petrus sudah menguraikan tadi beberapa. Misalnya, segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu jahat. Tipu muslihat jahat.
Ya, betul ya Bapak Ibu. Apalagi kemunafikan jahat, dengki jahat, benci jahat, fitnah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu itu tidak menguntungkan kita, yuk sama-sama kita mengubah. Karena itu buanglah. Oke, sesuatu yang kita buang. Contoh, kalau saya membuang barang, oke, karena barang itu tidak berguna, betul ya? Ada nggak kemungkinan kita ambil kembali barang tersebut? Tidak, karena kita sudah membuang. Betul ya? Apalagi tuh barang itu tidak berguna bagi kita, tidak bermanfaat untuk kita. Ketika kita buang, kita tidak akan mungkin mengambilnya. Demikian kejahatan. Oke? Ketika kejahatan itu sudah ada bagi kita, lalu kita sudah bertobat, kita percaya Yesus, kita mau mengubah kebiasaan buruk kita. Sekarang keputusannya adalah kita harus membuang. Kata buang di sini adalah menanggalkan. Kita tanggalkan saat itu segala kejahatan. Apa sih kejahatan-kejahatan itu? Ya, berpikir kotor, gosip, apalagi malas ke gereja, malas berdoa, tidak mau ditegur. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Nah, Petrus mengalamatkan surat ini kepada pendatang-pendatang. Biasanya kita yang sering merantau, ya, kalau kita merantau di tempat di kota orang, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Apalagi kalau ketika merantau itu kita harus berdagang, kita punya teman baru, maka seringkali ada banyak tantangan iman yang harus kita lewati di sana. Kejahatan pasti ada di pihak kita, ada di sekeliling kita. Maka sebagai orang percaya, kita perlu melepaskan diri, membuang diri, maksudnya membuang segala kejahatan, tanggalkan segala kejahatan dalam diri kita. Petrus berkata segala tipu muslihat. Ya, orang Kristen tidak boleh menyimpan tipu muslihat dalam dirinya. Orang Kristen tidak boleh menyimpan kemunafikan dalam dirinya. Mari periksa diri kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Adakah kita pernah melakukan tipu muslihat? Adakah kita pernah melakukan kemunafikan? Adakah kita melakukan kedengkian? Adakah kita melakukan fitnah? Jujur, kita jujur saja, kita sering melakukan hal ini. Ketika kita sudah melakukan hal ini, apa yang harus kita lakukan, Bapak? Kita harus ketahui, bahwa kita harus tahu dan kita harus sadar, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Ia menjamin keselamatan kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, adakah kita harus tetap berada dalam kejahatan kita? Kalau hanya itu tidak menguntungkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama di pagi hari ini, mengakhiri akhir pekan di minggu ini. Mungkin dari hari Senin sampai hari mau menyelesaikan hari ini ya, hari Sabtu hari ini. Barangkali kita mengingat, oh selama satu minggu ini saya melakukan kesalahan, saya melakukan kejahatan, saya melakukan tipu muslihat ketika saya bekerja, saya melakukan kemunafikan dalam pekerjaan saya, dengki, saya memfitnah orang. Mari ambil keputusan di pagi hari ini, sebelum kita bekerja kembali di hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, ambil keputusan dan ambil komitmen. Firman Tuhan katakan, buanglah segala kejahatan. Jadi tema kita adalah buang segala kejahatan. Ketika kita sudah membuang ini, percayalah, keselamatan itu akan ada bagi kita. Anugerah dari Tuhan Yesus akan tetap di pihak kita. Karena apa? Kita sudah bersih dari kejahatan.
Jangan kita berpikir, gak bisa, kita ini manusia berdosa, kita selalu jatuh ke dalam dosa. Betul, tidak salah. Tapi kita sudah percaya Tuhan, kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah Kristen, kita sudah menjadi orang percaya. Bahkan kita sudah sadar kita akan masuk surga. Masakan kita harus tetap berada dalam kejahatan kita? Betul Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, melalui renungan di pagi hari tentang tema buanglah segala kejahatan. Kita tahu kejahatan kita apa. Saya tahu kejahatan saya. Bapak Ibu tahu kejahatan Bapak Ibu sendiri. Ambil keputusan, tanggalkan sekarang. Minta Tuhan agar Tuhan memimpin, mengubah diri, mengubah kebiasaan. Ingat, di dalam pasal 1 dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus Kristus Tuhan kita itu kudus. Ketika kita mau menjadi milik keluarga Tuhan, kita harus kudus sama seperti Tuhan kita yang kudus. Kekudusan kita, hal yang harus kita lakukan adalah menanggalkan segala kejahatan, kemunafikan, tipu muslim, kedengkian dan fitnah. Segala kedagingan kita tanggalkan. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan renungan pagi hari ini akan mengubah kebiasaan. Saya doakan setiap kita ngambil komitmen, ngambil keputusan di pagi hari ini, agar Tuhan memampukan kami. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Tuhan memberkati kita bersatu dengan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Firman-Mu telah berbicara kepada kami bagaimanakah kami harus membuang segala kejahatan kami. Tuhan, kami akui bahwa kami sangat jahat di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami sudah ditebus oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa keselamatan itu sudah di pihak kami. Kami sadar bahwa Tuhan mengasihi kami, anugerah Tuhan tetap berada di pihak kami. Tapi seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan ampuni kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk merubah kebiasaan kami. Berkati setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang memberi keputusan di pagi hari ini untuk mengubah kebiasaannya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Pimpin kami, setiap kami yang pagi hari ini mengambil keputusan untuk merubah kebiasaan kami dari yang buruk menjadi yang baik. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Apa di surga, terima kasih. Menyatakan firman-Mu ini Tuhan, agar firman itu berbuah banyak dan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkannya. Bapa di surga, kami berdoa, hamba berdoa untuk seluruh keluarga, seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beraktivitas kembali. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, lancarkan setiap usaha mereka, berikan hasil daripada setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Bahkan lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka ketika berangkat dari rumah, mereka disertai Tuhan dalam perjalanan dan tempat pekerjaannya. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah di sore hari nanti pun dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, terima kasih kepada Engkau. Kasih Tuhan beserta dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, kami hanya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyediakan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami di pagi hari. Ini renungan pagi yang boleh kami dengarkan di pagi hari. Ini kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam renungan pagi hari ini di channel saya. Kiranya renungan pagi hari ini boleh memberikan pertumbuhan iman kepada kita dan memuliakan nama Tuhan. Selamat mengakhiri pekan hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok dalam ibadah raya kita di tempat kita masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.